International Bethany Church. Oh, bukan IBC, sorry. Maaf ya, saya kira Gereja Bethany International. Gereja Bethany International, bukan ya. International Bethany Church, IBC. Ini kawan, gereja ini perlahan-lahan, ingat, yang tadinya ini berbicara firman Tuhan di gereja, lama-lama menjadi gosip. Gereja gosip Indonesia nanti ini kawan. Internasional, gereja gosip internasional. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana badut-badut badut-badut Kristen ini badut-badut gereja. Jadi mereka ini berebut donasi, tapi ya itu tadi baku hantamnya luar biasa seru dan banyak ya. Saya mendapati sebuah informasi bahwasanya ketika orang-orang Kristen itu baku hantam gara-gara donasi, ternyata banyak ya orang-orang Kristen yang itu pada akhirnya mereka ragu dengan kekristenan itu, banyak sekali. Nah, di sini maka menjadi sebuah hikmah tersendiri ya. Ternyata para penghujat-penghujat itu membawa keberuntungan tersendiri bagi umat Islam. Bukannya orang masuk Kristen, ya kan? Bukannya umat Islam terus masuk Kristen, mereka hina-hina, mereka hujat-hujat itu. Bukan, ya. Malah sebaliknya, malah umat Kristen lah yang pada akhirnya ragu. Ini saya mendapat informasi ini baru saja. Inilah hikmah ya dari segala sesuatu apa yang terjadi pada Islam, yang dimana baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, pada masanya nanti kelak ya Islam akan mengalami fitnah besar ya. Lalu sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah hari itu umat Islam sedikit ya? Lalu Nabi menjawab, Islam teramat sangatlah banyak kala itu, tapi bak buih di lautan, gitu ya, bak buih di lautan. Nah, disinilah maka ketika mereka membuat fitnahan ya, umat Islam tidak mampu berbuat apa-apa sebagaimana buih di lautan itu tadi, karena tidak berdaya ya, karena fitnahan itu, maka Allah sendirilah yang akan menyelesaikan itu. Jadi kewajiban kita hanya mensiarkan saja. Nah, selebihnya Allah lah yang akan berbuat sesuatu atas kehendaknya gitu ya. Jadi banyak sekali yang pada akhirnya orang-orang Kristen itu meragukan agamanya ya, disebabkan asbabnya ya, disebabkan dari orang-orang Kristen yang berseteru ya, yang menghina Islam lalu mereka berseteru gitu. Nah, ini menjadi sebuah bukti dan tanda kebesaran Allah itu. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Marga baru Rudy adalah Iskariot atau Sikariot. Boleh disebut dua-duanya, Sikariot. Rudy Sikariot. Oke, Rudy Sikariot, Cai Kitty. Nah, terus kamu bikin video-video untuk Edis. Karena apa? Karena makin banyak kamu fitnah, kamu makin banyak berbicara tentang Edis TV. Ya, Edis TV makin luas, makin banyak yang nonton. Ya, silakan cari-cari video apa orang-orang yang ngomong kepada kamu, video ataupun dinaikin oleh kamu, suruh cerita bohong, silakan.
Nah, ini bagus untuk Rudy Iskariot. Sebenarnya saudara-saudara, Rudy Yohanes Huta Galung yang postingannya di FB itu banyak sekali. Dia menghujat Islam terang-terangan. Namun ketika itu 2011-12 itu dia selalu urungkan karena sebenarnya dia ingin makin banyak yang menonton, yang mencari dan membicarakan dia. Nah, ketika itu saya pernah ke gereja dia di Riau sana, di GBI Kairo. Saya diundang ke sana untuk khutbah. Rupanya dia pernah salaman dan salaman dan foto bersama, kata dia dengan saya. Dia bilang begini, saudara, bahwa Islam adalah agama binatang. Di akun Facebooknya bisa dilihat yang postingan tanggal 21 Oktober 2012. Nah, sejak 2011 postingannya sudah banyak mendapat kecaman keras dari pemeluk Islam. Terlihat dari komentar-komentar setiap apa yang dia tampilkan itu. Namun hingga kini dia ini manusia licin. Dulu dia menghujat habis-habisan, sekarang sudah mulai membela Islam. Bahkan alamat Edis TV diberikan kepada Zuma, diberikan kepada tim di Indonesia agar kerjasama dengan Amerika ini untuk menangkap bukan Edis TV saja. Yang lebih ditakutin itu kan Saifuddin Ibrahim yang sudah lama melanglang buana dan menyerang Islam tanpa ampun. Jadi akun Facebook si Rudy Iskariot ini banyak sekali. Nah, dia bebas berkicau dan terus menulis ketidakpahamannya tentang agama Islam, agama yang dihinanya itu. Tetapi luar biasa, dia ini memang pandai sekali untuk bersilat lidah. Inilah Rudy Yohanes itu, manusia narsis, narsis MPD. Mundur tidak sampai Desember, mungkin Januari, mungkin Februari, karena uangnya sudah dia habiskan untuk bayar utang di kampungnya. Sampai jumpa. Iya. Dia tahu katanya Edis TV akan kehabisan uang untuk bayar utang di kampungnya. Saya nggak tahu bagaimana cara dia merangkai omongannya sehingga membuat orang lain berusaha diyakinkan oleh dia. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh orang Kristen, kemudian melihat Edis TV sedemikian rupa, dia memberikan pencerahan, memberikan dialog tanya jawab kepada penontonnya, mestinya tidak mungkin dilakukan oleh seorang Kristen perlawanan dan ucapan seperti yang dilakukan oleh Rudy Iskariot ini. Saya cuman heran dengan TikTok dia dan video-video dia. Padahal sudah banyak ribuan orang yang melaporkan. Begitu juga media sosial lain, kenapa tidak ada pemblokiran? Oke, kalau ribut masalah YouTube, kenapa pemerintah tidak memblokir si Rudy Yohanes dari 2012 dengan mengatakan bahwa agama Islam adalah agama binatang? Bagaimana menghentikan Rudy Iskariot ini? Apakah kita punya undang-undang yang bisa menjerat dia
untuk menjebloskan dia, karena sebegitu bebasnya dia main. Tangkap si Karyot ini. Jadi begitu, saudara-saudara. Sekali lagi, saudara-saudara, tetap dukung saya, dukung Edis TV, agar kami asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Saifuddin Ibrahim, jijik saya, menjijikkan, bohong semuanya, setia sampai mati. Kenapa dia nggak sadar? Karena dia diam-diam mau mempengaruhi semua orang. Kau tanya saksi Yehova, apakah Yesus Tuhan? Jawab mereka, iya, Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Sama. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku ini iri dengki sama Syedis, enggak. Karena kalian itu hanya golongan herder, bukan herder K9. Paham? Golongan herder yang tidak punya otak tetapi punya kesetiaan. Kalau K9 dia punya otak dan punya kesetiaan. Ini kan ucapan saksi. Coba kau bertemu sama saksi Jehovah. Kalau kalian yang sudah pernah bertemu sama saksi Jehovah, saya sudah pernah bertemu sama saksi Jehovah. Bahkan dari tahun 86 sampai tahun 92, saya belajar agama sama saksi Jehovah. Gak percaya kalian tanya. Apakah Yesus Tuhan? Iya katanya. Ada terdapat di Yohanes 13 ayat 13. Nah, cuman di sini Tuhan yang bagaimana? Di situ dikatakan kurios. Kurios itu adalah, wah mulai kawan. Orang awam nggak tahu. Kalau saya bilang, oke, tolong kita buka Lukas 2 ayat 11. Di situ juga dikatakan kurios, tapi dibarengi dengan kalimat juru selamat. Mari kita buka Yesaya 43 ayat 11. Akulah Jehovah. Akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Dan akhirnya apa? Saksi Jehovah akan memakai ayat yang dipakai Syedis. Bahwa Bapa lebih besar daripada aku, katanya. Ada nggak manusia dikatakan berfirman? Nggak ada kan? Tapi Yesus dikatakan, begitu demikianlah firman Yesus. Ada ayatnya. Oke, nanti aku buka. Nah, orang ini tidak mengerti Tritunggal sampai hari ini kawan. Bagaimana ketuhanan Yesus? Pertama aku bilang tadi ya, Yesaya 43 dan Lukas 2 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Itu pertama. Yang kedua habis ini. Tunggu kita dengar dulu ocehan orang ini. Menipu semua orang. Termasuk Uclim. Nah ini. Lebih besar daripada sejarah. Masalahnya bukan masalah itu, masalahnya begini. Mengertikah kalian pengertian kata Tuhan itu atau Lord atau Rob itu atau Gusti itu? Gusti itu adalah sebuah sapaan, sama seperti sekarang pun umat Muslim yang Islam atau ya. Sekarang dia menyesatkan kawan bahwa Tuhan itu sama dengan ucapan-ucapan orang biasa katanya. Kan penyesat itu ngeri kawannya. Mengerti tidak kalian arti Tuhan? Yesus bukan Tuhan. Itu ajaran saksi Jehovah kawan. Dia lebih besar. Oh begini. Nah. Tetapi kalau dibilang, apakah Yesus itu Bapa? Juga tidak. Edis nggak ngerti tuh. Kenapa tidak? Yesus yang dia maksudkan, yang dia baca ayatnya, itu kan di bumi jadi manusia. Bapa yang di sorga terima kasih. Wah, makin banyak yang mengasihi apa ya nanti herder Syedis marah-marah kawan. Sudah banyak yang ngasih gift. Nanti herder Syedis marah-marah. Perhatikan baik-baik. Yesus yang dibuka, dia baca ayat tadi ketika Yesus membasuh kaki murid. Yesus yang di bumi itu adalah perwujudan firman yang menjadi manusia. Bukan perwujudan Bapa di sorga yang menjadi manusia. Ini saya nggak tahu kawan. Tapi apakah Yesus yang menjadi manusia itu bukan Tuhan? Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama. Ingat ya? Firman bersama-sama. Kategorinya harus bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah. Oleh saksi Jehovah. Itu dirubah. Edis pernah mengucapkan ayat itu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah sesuatu Allah. Allahnya kecil.
Tunggu ku bukakan. JWORG. Ya. ORG-nya. Saksi Jehovah punya. Tunggu ya. Ini. Kalian bisa cek di sini kawan. Ini. Ini dia apa namanya itu saksi-saksi Jehovah. JWORG. Inilah ajaran Sedis. Kalian itu dibongak-bongainnya itu nih. Dia mengutip dari sini. Kalian baca aja nih. Ajaran Alkitab. Pertanyaan Alkitab dijawab. Tarik kalian di sini ya. Di sini banyak ini kawan. Edis ngambilnya dari sini. Sekiranya bisa dia menyesatkan banyak orang, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Halaman utama, tunggu kuliah dulu ada apanya. Alkitabnya, ini Alkitab. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 ya. Kitab suci. Nah ini kitab suci terjemahan dunia baru. Ini kawan biar kalian lihat. Edis itu ngambil dari sini. Terima apa ini. Kita apa? Yohanes ini dulu. Matius, Markus, Lukas ya. Ini yang diambil Edis. Kita ambil Yohanes 1 ayat 1. Biar kalian lihat. Mana ayatnya? Pasal 1. Ya. Nih. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah. Ingat, ini ada dinyatakan oleh anggota Sedis. Bahwa Sedis menyatakan demikian. Karena kalian dungu. Aku ini ibaratnya si Nuh berteriak-teriak untuk mengingatkan kalian bahwa kalian itu dungu. Sudah disesatkan Sedis. Terserah kalian mau dengar silakan. Gak mau juga gak apa-apa. Nah. Dia bersama-sama Allah sejak semula. Orang ini mengatakan bahwa Yesus itu kayak bersama-sama itu kayak manusia, bapak dengan anak. Segala sesuatu menjadi ada melalui dia. Dan tidak satu pun menjadi ada tanpa melalui dia. Nah ini kawan. Saksi-saksi Jehovah mengatakan demikian. Nah ini. Kalau kalian klik ada A di sini. Maka akan muncul di sebelah kanan ini. Nah. Tapi berhati-hatilah. Kalau kalian tidak kuat iman, jangan coba-coba membaca kitab saksi Jehovah ini. Kalau saya mengerti kawan. Dan firman itu adalah suatu Allah. Cara menjawabnya sama saksi Jehovah gimana? Allah di awal huruf besar, kedua huruf kecil. Apa artinya? Berhala. Jadi bagi saksi Jehovah, Yesus itu berhala. Hati-hati kalian sama dengan Edis. Oh dia Tuhan. Tuhan itu berhala karena disembah. Loh, kok disembah? Kau baca baik-baik Alkitab. Ketika Yesus lahir disembah orang. Ketika Yesus mau naik ke surga disembah orang. Kan semua setuju menyembah. Ketika Yesus di tanah di Kapernaum di Kanaan ada orang-orang datang menyembah dia. Berarti Yesus berhala. Hati-hati. Ya. Yesus bukan Tuhan kata Sedis, tapi Tuhan. Yang disembah orang, kalau manusia disembah dan dijadikan Tuhan, itu namanya berhala. Hati-hati kalian. Jadi nggak paham. Ayatnya sudah kubilang ya. Makanya aku bilang tadi ada penggemar Sedis masuk Facebook. Kubilangnya begitu. Edis bilang itu bahwa Yesus itu memang bukan Allah, tapi suatu Allah katanya. Itu ayat saksi Jehovah. Saya ingat kali ayat-ayat saksi Jehovah ini kawan. Bayangkan 6 tahun saya berguru sama mereka kawan. Jadi setiap ucapan orang saya paham. Yesus bukan Tuhan begitu kata Sedis adalah Tuhan. Ajaran saksi Jehovah. Paham ya? Nah, kita percaya kita buka. Yohanes 13. Ya. Ayatnya ke-13. Makanya kalian itu dungu. Membiayai si Edis. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Kan kalian dungu. Merubah dari Protestan menjadi prosetan. Dan mengubah Katolik menjadi prosetan juga. Ngeri misi Sedis itu kawan. Kalian aja yang dungu namanya herder. Tidak punya pengetahuan yang ada kesetiaan. Kalian panggil aku guru dan Tuhan. Ya. Dan kalian memang benar. Aku tidak bohong. Ini Tuhan. Ini kitab saksi Jehovah kawan. Jadi si Edis itu. Ya. Ingin menyesatkan kalian
Dengan cara apa? Dia dikutipnya ayat-ayat saksi Yehova, dicucinya otak. Tapi ketika dia berada di depan orang Kristen, agar donasi jalan, dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dalilnya ini dia bilang ada permasalahan di dalam ayat itu. Masa firman Tuhan bermasalah? Dia pura-pura mengatakan waktu itu orang bicara bahasa Aram. Padahal dia ingin mengucapkan Bible atau kitab suci saksi Yehova. Inilah. Kalian panggil aku guru dan Tuhan. Dan kalian memang benar. Makanya Edis bilang kan Lord, Gusti, Rab, Tuhan. Kalian nggak tahu. Aku berteriak-teriak terus. Seperti Nuh. Ada yang mendengar? Nggak ada. Kenapa? Karena otak kalian sudah dicuci si Edis. Karena kalian itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih kepada mendengar hujatan terhadap Islam, terhadap Muhammad, dan terhadap Quran. Bukan kalian mau mendengarkan firman Tuhan, tidak. Mana pernah si Edis menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar? Nggak pernah. Ingat ya. Ini biar kalian tahu kawan. Jangan kalian bilang saya iri. Enggak tuh. Karena saya tahu lika-liku dia ini kayak mana. Sekarang, satu gereja GBI di Amerika itu ada nanti di spanduknya itu namanya, coba saya lihat dulu ya. GBI apa namanya itu? Sebentar lagi orang ini ikut saksi Yehova semua kawan. Satu GBI itu semua. Coba saya lihat. Sedis dengan Pak Udin Caikiti. Di mana tadi dia mengatakannya? Sabar ya. Tapi saya nggak tahu menit keberapa, belum tahu ya. Ntar ya. Nanti coba. Udin Caikiti. Ini nih. Di sini kawan, aku nggak bohong. Perlahan-lahan kalian akan dirubahnya. Harusnya gereja itu tempat pekabaran Injil jadi tempat apa? Tempat membicarakan orang apa namanya? Gibah. Aku nggak bohong. Kalian tonton ini dipunya Saipudin. Edis TV di fitnah Rudi Iskariot sebagai saksi Yehova. Itu judulnya. Saya nggak pernah fitnah. Yang saya ucapkan itu benar. Apa nama gerejanya itu? Oh ini apa lagi iklan? Sorry ya sebentar. Tutup iklan nanti kena strike kita. Ya ntar ya. Nah ini udah mau naik ya. International Bethany Church. Oh bukan GBI IBC. Sorry. Maaf ya. Saya kira GBI Gereja Bethany International. Gereja Bethany International bukan ya. International Bethany Church IBC. Ini kawan. Gereja ini perlahan-lahan ingat. Yang tadinya ini berbicara firman Tuhan di gereja. Lama-lama menjadi gosip. Gereja gosip Indonesia nanti nih kawan. Internasional. Gereja gosip internasional. Ini. Lihat gaya si distipu itu. Dia selalu pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata kawan. Dia kelihatan on. Kan ada video itu. Kalian tonton itu nanti kawan. Itu gereja jadi gereja gosip. Najis teralala kan pelan-pelan. Si Edis donaturnya kan sudah turun terjun bebas. Jadi dia ke gereja-gereja sekarang. Dari satu gereja ke gereja lain mengemis-mengemis. Biar jadi rumah apologet itu. Paham kalian? Sambil dia menyesatkan banyak orang. Aku nggak bohong. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Mengenai ketuhanan Yesus, ini kuajarkan sama kalian. Tuhan, atau Bapa di sorga, atau Allah lah. Karena Tuhan itu artinya kan sang pencipta, beda dengan Tuhan. Kalau saya bilang Bapa di sorga, itu hanya menyangkut kekristenan. Tapi saya bilang Tuhan aja. Tuhan, tidak dikatakan Tuhan apabila tidak memiliki firman. Tidak ada satupun Tuhan di muka bumi ini yang berdiri sendiri, gak ada. Dia membutuhkan firman-Nya. Ingat ya, semua Tuhan-Tuhan membutuhkan nama, membutuhkan firman,
Kalau nama hanya Bapa di sorga nggak punya namanya, aku adalah aku. Tapi butuh pengenalan diri. Yang kedua dia butuh firman. Tanpa firman, tidak ada yang dijadikan dia kawan. Sudah? Baru dia butuh roh atau sesuatu yang menjadi kehidupan bagi dia sendiri. Ini biar tahu si Edis. Edis nggak bisa begini kawan. Nah, di mana letak ketuhanan Yesus? Gampang. Setelah kita bicara Yesaya 43 ayat 11, Lukas 2 ayat 11, sekarang kita beranjak lagi kepada Yohanes. Nah, aku buka dulu punya saksi Jehovah aja, aku buka. Yohanes 1 ayat 3. Bentar ya, biar kalian lihat kitab saya di sini. Bagaimana cara menjawab saksi Jehovah begitu ya. Saksi Jehovah mengatakan gini. Segala sesuatu menjadi ada melalui dia. Artinya apa kawan? Tanpa Yesus tidak ada yang terjadi kan? Dan tidak satu pun menjadi ada tanpa melalui dia. Nah, ini saksi Jehovah kawan. Diakuinya di sini. Tapi di sini dibilangnya Yesus itu berhala, Allahnya Allah kecil. Paham ya? Nah, bagaimana dengan di kitab orang-orang Protestan, bukan prosetan ya. Kalau si Edis kan membuat jadi prosetan. Kalian baca Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kawan-kawan, Tuhan itu tidak akan dikatakan Tuhan tanpa Yesus. Bapa di sorga tidak akan dikatakan dia Allah tanpa firman. Paham? Jadi kalau Syedis mengatakan Yesus bukan Bapa di sorga, kata dia ketika di hadapan murid-murid, oke, betul. Kenapa dia bukan Bapa di sorga? Kalau kita bilang Bapa di sorga nanti kita masuk oneness. Tapi kalau kita bilang Yesus bukan Tuhan, berarti kita membuat tidak adalah penyembahan terhadap Yesus. Tidak adalah baptis di dalam nama Yesus. Karena tidak mungkin nama manusia disetarakan. Jadi Yesus itu bagaimana? Cara menjawabnya begini. Ketuhanan Yesus atau Yesus bisa dikatakan dia adalah bagian dari Bapa di sorga ketika dia bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kalimat bersama-sama ini jangan kalian putus ya. Karena kalau kalian putus, kalian nggak bisa apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman Yesus, ketika dia bersama-sama dengan Allah, maka dia adalah Allah. Paham? Makanya Tuhan tanpa firman, dia bukan Allah. Firman tanpa diucapkan Tuhan juga dia bukan Allah, bukan firman, namanya bukan Allah. Jadi ini adalah satu kesatuan, itulah namanya Tritunggal. Kalau bilang Yesus bukan Bapa, ya memang tidak, saya pun tidak pernah ngakui Yesus bukan Bapa waktu di bumi itu, enggak. Tapi begitu dia bersama-sama, begitu dia mengucapkan firman, dia adalah Tuhan. Bapa itu, paham ya? Makanya dikatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dia mengutus aku. Tapi ketika dia makan, jadi lihat ya, kebersamaan Yesus di bumi dengan Tuhan, itu ketika dia sedang melakukan atau berbicara tentang Injil Kerajaan Surga. Tapi ketika Yesus melakukan kegiatan kemanusiaannya, dia manusia biasa. Edis nggak paham itu kawan, dia memukul rata Yesus itu manusia biasa, tidak memiliki ketuhanan dan tidak dikatakan Tuhan. Itu kekeliruan Edis. Makanya ketika Thomas mengatakan Theos, adakah Yesus menyangkal? Tidak. Paham kalian ya? Yohanes 20 ayat 28. Aku bukakan. Mana tahu Edis, aduh. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan dan Tuhan. Gak ngerti orang itu. Gak bisa melepaskan Yesus itu manusia doang. Gak bisa. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oh, bahasa asli. Oke. Kita bawa bahasa asli. Yohanes 20. Jadi Edis kalau menyesatkan orang kawan, dia tidak pernah memakai ayat ini. Dia nanti seperti Uclim. Oh, itu terkejut katanya. Yohanes 20 ayat 28. Edis tak akan pernah mau baca itu. Ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oh, harus bahasa asli. Oke. Dikatakan ini siapa? Ya Tuhanku itu Kurios. Dan Allahku itu disebutnya apa? Theos. Jadi Kurios dan Theos itu ada di dalam satu kalimat.
Paham ya? Ya Tuhanku, ya Kuriasku, dan Allahku, dan Theosku. Paham? Inilah dulu yang membuat Sinandar keok sama aku kan. Pernah dia bilang, kalau ada kan orang ini suka niru-niru aku kan. Kalau ada satu ayat, saya potong kuping. Kalau ada satu ayat, saya loncat dari Monas. Nandar niru. Kalau ada satu ayat di dalam perjanjian baru, di mana murid-murid Yesus memanggil Yesus adalah Theos, selain daripada Paulus katanya kan. Saya siap dibaptis. Kebukakanlah. Yohanes 20:28. Tahu apa yang terjadi? Seminggu Nandar nggak live. Seminggu. Mana Nandar? Tiba-tiba muncul. Kau siap dibaptis? Au, banyak au-au-au-nya ya kawannya. Nah, oke ya. Jadi Edis menempatkan Yesus 100% manusia. Sementara kita tidak bisa menempatkan Yesus 100% manusia, tetapi ketuhanannya tetap ada. Jadi jangan dikatakan lagi ketika Yesus di dunia itu, dia adalah hanya Tuhan, tidak bisa Tuhan. Malaikat tidak akan melayani Tuhan, manusia, nggak bisa. Karena Yesus itu adalah Tuhan, maka dilayaninya. Malaikat, manusia biasa tidak bisa menjadi juru selamat manusia, karena menyangkut penebusan dosa ya. Darah manusia biasa tidak boleh tercurah untuk menebus dosa orang lain, tidak bisa. Makanya kita lihat, darah manusia hanya bisa apa? Menyelamatkan orang lain, bisa. Itulah transfusi darah atau pahlawan, mengorbankannya, tapi bukan untuk nebus dosa. Jadi nggak tahu itu kawan. Jadi kesimpulannya, apakah Yesus Tuhan? Iya, dia Tuhan. Apakah Yesus Bapa di sorga? Iya, dengan catatan dia harus bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka dari itu, kalau kalian buka Bible, ada kalimat di situ adalah, ntar ya. Oh berarti oneness? Tidak, beda oneness. Kalau oneness memang dibilangnya satu itu nggak terpisah. Ini nggak bagian. Paham kalian? Contoh saya, di dalam diri saya ada roh, ada suara yang keluar ini dan ada tubuh. Ini Tritunggal, satu kesatuan. Paham? Secara materi, tubuh saya ini bukan suara saya. Suara saya bukan roh saya. Paham ya? Tetapi secara satu kesatuan kami nggak ada tiga. Kami menyatu dalam satu pribadi. Paham ya? Itu aja sulit kali kalian menjabarkannya. Kalimat-kalimat itu sudah beda. Paham? Kalau suara saya adalah tubuh saya, itu kan tidak mungkin. Gimana sih kalian ini? Tapi kalau suara saya utus kepada kalian, itu adalah saya. Makanya setiap saya bertelepon, yang saya utuskan suara saya. Maka orang di seberang sana akan menjawab, halo Rudi. Kenapa dia sebut Rudi, padahal aku nggak ada. Yang ada suaraku. Karena suaraku sedang bersama-sama dengan aku. Paham ya? Makanya Yesus itu ada masa bersamanya, ada masa tidak bersamanya. Ada masanya dia adalah Bapa, dan ada masanya dia hanyalah manusia biasa. Paham ya? Kebersamaan dengan Bapa ya. Nah, nanti kalian bilang, berarti Yesus itu Bapa itu sendiri. Capek. Kalau aku menjelaskan sama kalian. Aku buka dulu ya. Apa tadi mau aku buka? Ya. Sebentar. Aku lupa tadi yang mau aku buka itu apa ya. Kebersamaan sudah. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10:30. Udah lupa aku jadinya. Nanti kita lanjutkan ya. Ntar. Ntar ya. Yohanes 18 ayat 32. Yohanes 18 ayatnya yang ke-32. Kubukakan dua kitab ya, punya saksi Jehovah dengan ini. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi ucapan Yesus itu adalah firman kawan, artinya ketika dia berbicara ini, itulah kesatuan dia dengan Bapa di sorga. Sekarang aku buka punya Zeus ini ya. Zeus pula. 18
Ayatnya tadi ke berapa ini? Ke 32. Kalau saksi Jehovah bilangnya gini kawan. Bentar ya, 32. Dengan begitu kata Yesus tentang bagaimana ia sebentar lagi mati dan menjadi kenyataan. Nah, ini. Mereka tidak percaya Yesus Tuhan kawan. Kalimat firman diputus. Paham ya? Oh bahasa asli ya, buka saja. Kalau bahasa apanya Ibrania amar dabar gitu ya. Nah, kalian lihat saja kawan ya. Nanti kalian cari tahu lah. Itulah perbedaan antara punyanya saksi Jehovah dengan punyanya orang Katolik dan Protestan. Paham ya? Makanya firman Tuhan itu seandainya bisa dia menyesatkan, dia akan menyesatkan banyak orang. Ya. Nah, kalian tonton aja nanti video seri sampai kapanpun dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dia percaya Yesus adalah berhala. Suatu Allah, Allahnya kecil. Itu yang diucapkan dia, kata penggemarnya, itu diambil dari kitab saksi Jehovah. Oke? Demikian tadi kaum muslimin yang dimana perseteruan ya baku hantam umat bingung versus umat bingung. Mereka berebut Tuhan gara-gara Tuhannya 3 sih ya. Mau dicocok-cocokkan kemana pun tetap saja tidak nyambung ya. Dan berawal mula dari si Edis ini ya. Sebenarnya ini di grup WA itu dulu pernah pernah gempar dibuatnya oleh Aki siapa namanya tuh, Aki Heri ya, di grup WA itu. Itu pernah ramai dulu tuh. Aki Heri pernah mengatakan waktu itu, saya ingat betul waktu itu ya, tahun 2014 itu Aki Heri Dayak itu mengatakan bahwasanya peristiwa penyaliban ataupun penyaliban itu atas rencana iblis itu sudah pernah viral dahulu tuh, pernah ramai itu. Nah, tapi sekarang terulang lagi, tapi tidak segempar ini gitu ya. Nah, sekarang itu terulang kembali dari lisan Edis ya, dari lisan Edis, maka akhirnya orang-orang Kristen itu terguncang ya. Jadi kalau ada seorang pendeta yang membuat podcast sama Edis Sidaputar itu, Edis Kudus TV ya, di gereja itu mengatakan bahwasanya mengguncang dunia kekristenan. Tidak ada, Kristen santai aja, tidak ada bermakna, karena kami mengenali Edis itu sudah dari semenjak lama dan hanya itu saja gitu ya, tidak ada mengherankan. Malah justru dari pihak kekristenan itulah yang heboh ya, terguncang oleh dari perkataan Edis yang akhirnya berpolemik berkepanjangan ya, berujung sampai ke donasi, berujung sampai ke perselingkuhan, berujung sampai ke persundalan, wah segala macam mereka saling bongkar oleh gara-gara itu, yang pada akhirnya hari ini saya barusan saja menerima informasi ya, mendapat telepon bahasanya banyak sekali yang orang-orang Kristen itu meragukan atas kekristenannya, meragukan atas agamanya ya, karena perihal masalah penyaliban itu rencana iblis atau rencana Tuhan kan gitu ya. Kalau terus perihal masalah Edis itu juga, itulah yang membuat orang-orang Kristen ini akhirnya benci dengan kekristenan, yang dimana di Pulau Jawa ini kan tidak ada ya konflik-konflik agama, itu sangat minim sekali. Nah, jadi orang-orang di daerah Pulau Jawa ini ya, di Jawa Tengah ini khususnya, banyak sekali yang pada akhirnya ketika menonton Edis kok Bukono begini, akhirnya mereka marah itu. Mereka jadinya benci, yang pada akhirnya mereka berpikir ya, jadi ragu tentang Kristen ini, ajaran kasih itu yang kasih yang bagaimana, kok begitu gitu. Karena tidak dimungkiri juga orang-orang Kristen di Pulau Jawa ini juga banyak yang keluarganya itu Islam gitu, dan tidak seperti yang si Kristen Saifuddin Ibrahim dan juga Kristen penghujat itu tuduhkan pada Islam, alamatkan kepada Islam. Tidak seperti itu. Nah, pada akhirnya disinilah timbul keraguan. Orang-orang Kristen ragu oleh karena perbuatan Sofyatul ya, perbuatan
Kudis TV, Saifuddin Ibrahim, dan Kristen-Kristen yang lain gitu. Bahkan saya dapat dukungan ini ya dari orang-orang Kristen, terus lanjutkan, kabarkan katanya. Ya saya bilang insya Allah saya sampaikan begitu, makanya ya teruslah gitu ya, tak ada henti-hentinya, tak ada bosan-bosannya, berjilid-jilid biar saja. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب